Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore Bu Aziza. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas keempat. Bahan kimia yang saya pilih adalah bahan kimia etanol yang biasa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Aulian Aziz dari jurusan Teknik Komputer. Yang pertama adalah bagian identifikasi dan penggunaan. Jadi nama produk ini biasanya adalah ethanol solution 96%, yaitu etanol dengan kadar 96%. Nama lain dari bahan kimia ini adalah etil alkohol, yang artinya terdiri dari dua karbon. Biasanya bahan kimia ini digunakan untuk kebutuhan laboratorium sebagai pelarut, disinfektan, ataupun sintesis kimia. Namun juga bisa ditemukan dalam minuman beralkohol ataupun produk pembersih dalam kadar yang lebih rendah. Bahan kimia ini tidak disarankan untuk digunakan dalam makanan, obat-obatan, ataupun pestisida. Sedangkan untuk label bahayanya adalah H225 yang ada di sebelah kiri dan um, seperti api yang sedang terbakar. Lalu H319 yang ada di sebelah kanan seperti tanda seru. H225 berarti cairan dan uap sangat mudah terbakar, sedangkan H319 berarti menyebabkan iritasi mata yang serius. Klasifikasi bahaya ini termasuk dalam kategori 2 untuk keduanya. Jadi artinya cairan dan uap sangat mudah terbakar dan bahan ini juga bisa menyebabkan iritasi mata yang serius. Secara keseluruhan bahan kimia ini bahaya. Sedangkan untuk tindakan pertama yang dapat dilakukan jika terjadi insiden adalah yang pertama, jika kita tidak sengaja menginhalasi, kita harus segera pindah ke udara yang segar dan memberi pernapasan bantuan jika perlu. Jika terjadi kontak kulit, kita harus mencuci bagian kulit yang terkena dengan air selama minimal 15 menit. Atau kita juga bisa ganti pakaian yang terkontaminasi jika perlu. Jika terjadi kontak mata, kita harus bilas dengan air selama minimal 15 menit. Selain itu, kita harus lepaskan lensa kontak jika sedang memakainya. Yang terakhir, jika tidak sengaja tertelan, kita harus bilas mulut dan minum air, atau cari bantuan medis jika gejala muncul. Gejala umum yang biasa muncul diantaranya adalah sakit kepala, mual, pusing, iritasi mata, atau muntah. Dan ini adalah ilustrasi terkena alkohol di mata dan di kulit, sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu untuk langkah penanganan jika terjadi tumpahan atau insiden adalah yang pertama, kita dapat mencegahnya dengan menggunakan alat pelindung dan mendapatkan ventilasi cukup atau menghilangkan sumber api. Tindakan yang dapat dilakukan jika terjadi insiden adalah yang pertama, singkirkan semua sumber api. Kedua, serap tumpahan dengan bahan inert atau bahan yang tidak mudah bereaksi. Tiga, menyimpan alkohol dalam wadah tertutup untuk pembuangan. Dan yang terakhir adalah menggunakan alat anti penyulut dan antistatis. Lalu tindakan penanganannya adalah menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan dan kacamata pelindung, menghindari kontak dengan mata dan kulit, jauhkan dari sumber panas dan api terbuka, dan menggunakan alat yang tidak menimbulkan percikan. Sementara kita dapat menyimpannya di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi, dan menghindari oksidator kuat dan asam di area tersebut. Kita juga harus menutup wadah secara rapat setelah digunakan. Dan yang terakhir adalah informasi pembuangan limbah. Berdasarkan datasheet MSDS, kita harus membuangnya ke fasilitas pembuangan limbah berizin yang sudah mengikuti peraturan lokal, regional, dan nasional. Kita juga tidak boleh membuang ke saluran air atau ke tanah secara langsung. Demikian presentasi dari etanol. Terima kasih.